Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang akan terjadi padamu sebentar lagi. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Three of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Five of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Six of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Princess of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Nine of Cups. Oke, Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah yang akan terjadi padamu sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, di sini tergambar bahwa akan ada kepercayaan diri yang semakin meningkat, ataupun semakin besarnya optimisme yang ada di dalam dirimu, ya, untuk menatap kehidupan, menatap masa depan yang jauh lebih baik dan jauh lebih maju setiap harinya. Kenapa? Karena baru-baru ini kamu memang benar-benar telah dapati setiap kegiatanmu seperti pekerjaan, bisnis dan usaha ataupun kegiatan yang lainnya itu mendapatkan sebuah kemajuan yang sangat signifikan. Dan ditambah, ya, ada hubungan kamu antara kamu dan lingkungan sosial, antara kamu dan lingkungan kegiatan, ataupun antara kamu dan sahabat-sahabat ataupun teman-teman dekatmu, di mana hubungan ini menjadi semakin baik, semakin hangat, semakin harmonis, dan semakin cair hubungannya. Sehingga ini benar-benar menambah semangat baru, menambah amunisi, ya, di dalam mood, di dalam keinginan kamu menjadi lebih baik untuk menjalani setiap kegiatan-kegiatanmu. Dan ditambah, ya, ada kebahagiaan, ada kenyamanan yang begitu terpancar indah, ya, tampak jelas dari orang-orang yang kamu sayangi saat ini, karena kebutuhannya mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Nah, kenapa ini semua benar-benar bisa terjadi di dalam kehidupanmu? Nah, mungkin ini dikarenakan ada perubahan yang mendasar, ya, di dalam dirimu, seperti cara berpikir, seperti cara menyikapi sesuatu, ya, seperti cara memandang ataupun menilai apapun yang terjadi di dalam situasi, di dalam keadaan kehidupanmu, begitu ya. Kamu bisa menilainya, memandangnya secara positif dan objektif, ya. Kamu tidak lagi terbebani, ya, oleh kegagalan, oleh kemunduran, oleh hal-hal buruk yang lainnya, ataupun karena sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarmu. Ya, kamu anggap itu semua sebagai proses. Kamu anggap itu semua sebagai sebuah perjalanan yang akhirnya menempa dirimu menjadi lebih baik seperti saat ini. Nah, dari situlah mungkin beberapa waktu lalu ada hubungan, ya, hubungan komunikasi, hubungan kerjasama, hubungan sosialmu, begitu ya. Seperti ada yang kurang berkenan, seperti berjarak, begitu ya. Seperti terasa
terasa dingin begitu ya. Nah, baru-baru inilah yang mampu kamu cairkan kembali. Kenapa? Karena mungkin kamu sedikit banyak ya bisa membawa sebuah dampak positif bagi mereka semua. Ya, di saat ada permasalahan, di saat ada tekanan di dalam kegiatan, kamu mampu menyelesaikannya dengan sangat baik. Kamu mampu mencari cara, mencari solusi agar kegiatan ini berjalan kembali. Dan dari situlah mereka merasa terbantu, ya. Mereka merasa diringankan bebannya karena pekerjaan ini kembali berjalan dengan baik. Nah, seperti hubunganmu dengan teman-teman, dengan sahabat yang dulunya hambar, yang dulunya jauh-jauhan, yang dulunya mungkin ada sesuatu hal yang mengganjel begitu ya. Nah, inilah yang mampu kamu cairkan. Kamu mampu menjadi penengah, mampu menjadi penyeimbang di antara kamu dan teman-temanmu. Jadi kamu berdiri di tengah-tengah, tidak memihak siapapun. Nah, dengan begitu hubungan kembali cair, kamu kasih pandangan, kasih cerita, ceritain nostalgia yang menyenangkan begitu, sehingga mereka juga tergugah. Loh, kenapa kita begini ya? Kenapa kita jauh-jauhannya padahal dulu kita asik, akrab begitu. Nah, inilah yang cair. Akhirnya benar-benar merubah setiap keadaan di dalam kehidupanmu, dan keadaan yang baik inilah yang menambah motivasi kamu untuk terus menjadi yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik, sehingga setiap kegiatanmu, setiap pekerjaanmu menjadi maju dan berkembang. Dan juga bukan untuk kamu sendiri, ya. Ada orang-orang, pihak-pihak, lingkungan-lingkungan yang terbawa juga maju bersama-sama. Oke? Saya rasa itulah mungkin salah satu yang akan terjadi padamu sebentar lagi. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, ini menggambarkan kebahagiaan, ya, kebahagiaan, rasa senang, rasa lega, dan rasa seperti pikiranmu lepas, bebas. Kenapa? Karena hubunganmu akhir-akhir ini ya, silaturahmi, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan kegiatan-kegiatan yang lainnya itu menjadi semakin asik, menjadi semakin nyaman begitu ya. Ada rasa saling percaya, rasa saling menghargai yang tumbuh subur. Kenapa? Karena kamu memang benar-benar bisa ya berdiri di tengah, ya, tidak memihak siapapun, dan memberi dampak yang baik di saat kamu berada di suatu lingkungan tertentu. Nah, jadi setiap orang, setiap pihak yang ada di dekatmu itu benar-benar merasa nyaman. Benar-benar ada rasa respect, rasa saling menghargai untuk satu sama lainnya. Sehingga hal inilah yang benar-benar membuat kamu nyaman, membuat kamu bersemangat, membuat kamu excited ya untuk menjalani hari-harimu. Jadi ada warna tersendiri ya di dalam kehidupanmu baru-baru ini. Nah, warna yang baik inilah yang akhirnya terus menuntun kamu ke arah yang lebih baik ya. Kehidupanmu menjadi lebih maju, lebih positif setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini jelas menggambarkan sebuah perubahan kebaikan, perubahan yang baik begitu ya. Bergerak, datang dengan sangat cepat ke dalam kehidupanmu. Nah, inilah mungkin dikarenakan hubungan ya, kerjasama, hubungan komunikasi, hubungan pertemanan itu menjadi semakin baik, sehingga kamu banyak mendapatkan peluang, ya, banyak jalan yang kembali terbuka untuk kamu melakukan hal-hal bermanfaat, ya, sehingga banyak terjadi, kamu mampu memanfaatkan keadaan ya dengan sangat baik, sehingga terjadilah peningkatan dan kemajuan ya pada setiap sendi-sendi kehidupanmu. Seperti pekerjaan, bisnis dan usaha, ya, kegiatan yang lainnya. Karena sudah ada kemajuan, sudah ada kemudahan, sudah ada support dan dukungan yang kamu dapati dari lingkungan manapun. Nah, jadi setiap orang, setiap pihak bersedia untuk membantu, untuk mempermudah, untuk memberi jalan-jalan terbaik untuk dirimu. Sehingga wajar jika peningkatan ya di dalam sendi kehidupanmu, setiap kegiatanmu itu menjadi berkembang.
Dan semuanya tentu berimbas kepada rezeki ya yang kembali mengalir deras ya. Finansial yang meningkat, dan tentunya ini kamu manfaatkan untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, serta untuk membantu, serta untuk berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, ini adalah bagaimana caramu menyelesaikan sebuah permasalahan, sebuah konflik, sebuah tekanan, tuntutan dari pekerjaan, dari bisnis dan usaha ataupun kegiatan yang lainnya. Ataupun bagaimana caramu meredakan sebuah pertengkaran ya yang terjadi di lingkungan pertemananmu, di lingkungan sosialmu. Nah, jadi inilah salah satu yang menunjukkan bahwa kamu memang benar-benar berkualitas di mata mereka. Ya, ada suatu kejadian ya seperti kemunduran, kegagalan dalam pekerjaan ya, terjadinya penyelewengan dana ya di kegiatanmu begitu ya. Kamu mampu mengambil jalan tengah ya. Kamu tangkap dulu di mana sebenarnya permasalahan. Kamu tarik benang merahnya sehingga kamu bisa cari solusi, cari gagasan, atur strategi untuk ini bisa diperbaiki kembali. Sehingga benar saja ya, permasalahan itu selesai, pekerjaannya kembali jalan, bisnisnya kembali lancar begitu ya. Nah, pihak-pihak yang melakukan kesalahan ini telah mendapatkan ganjaran, telah mendapatkan scoring begitu ya. Nah, inilah ya yang membuat kamu berbeda dari teman-temanmu yang lainnya. Jadi memang ada perubahan level ya, peningkatan derajat ya kamu yang lebih tinggi yang ditempatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, inilah sebuah masa lalu ya yang benar-benar telah mengajarkan kamu, yang benar-benar telah menjadi guru terbaikmu. Jadi, kenapa kamu ingin selalu berbuat baik? Kenapa kamu ingin selalu membantu dan berguna bagi orang lain? Mungkin di masa lalu, kamu pernah berhadapan pada situasi di mana tidak seorang pun yang bisa ataupun mau membantumu. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan dirimu di saat kamu susah, di saat kamu sulit. Bahkan semuanya menjauh. Nah, inilah yang menjadi pelajaran yang berharga pada dirimu. Karena pada saat itu memang menyesakkan, memang membuat kamu sedih. Kok begini betul ya, nggak ada yang peduli sama aku begitu. Nah, seketika kamu berhasil, kamu maju, kamu tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Makanya kamu ingin selalu hadir, ingin selalu membantu untuk teman-temanmu, untuk orang sekitarmu, ataupun siapa saja yang ada di dekatmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, ini sebuah kesempatan. Kesempatan, peluang emas, ya, tawaran yang sangat menjanjikan selalu datang ke dalam kehidupanmu seolah-olah selalu tertuju kepada kamu. Kamu pun sangat heran, ya, sangat tidak menduga dan tidak menyangka kok bisa aku seberuntung ini. Padahal ini adalah berkah dari perbuatan baikmu, keberuntungan yang dikirimkan semesta untuk dirimu karena benar-benar semesta bisa melihat ya bagaimana ketulusanmu, bagaimana keikhlasanmu di dalam menjalani hari-harimu, di dalam membantu orang lain, di dalam menentukan sikap-sikap yang baik pada setiap kegiatanmu. Sehingga terjadilah peningkatan secara finansial, keuangan kembali sehat, kembali stabil begitu ya. Dan rezeki sepertinya selalu mengalir deras. Kita lanjut ya. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Princess of Cups. Nah, jadi ini sebuah kewibawaan. Kewibawaan ya. Ketenangan begitu ya. Dan juga sepertinya lebih matang daripada sebelumnya. Kenapa? Karena setiap yang ada pada dirimu itu menjadi lebih seimbang. Seperti pemikiran, ya, sikap,
cara komunikasi, cara memperlakukan orang lain, itu jauh menjadi lebih baik, menjadi lebih seimbang. Sehingga hal inilah yang sedikit demi sedikit ya, memancarkan sebuah kewibawaan yang ada di dalam dirimu yang dilihat oleh rekan-rekanmu, oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, makanya mereka selalu nyaman, selalu percaya, ya, selalu menghargai, ya. Di saat kamu berada di dekat mereka, begitu juga sebaliknya, kamu juga melakukan hal yang sama. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo benar-benar akan mampu menarik hal-hal baik datang ke dalam kehidupanmu, dan kamu terus berusaha, berkomitmen untuk terus menjadi versi terbaikmu. Dan dengan begitu, kebahagiaan, kenyamanan, dan kesejahteraan ya akan selalu ada di dalam kehidupanmu. Dan hal inilah yang nantinya akan kamu share, akan kamu bagikan kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.